Berita Sumsel 24 jam hari ini, Toyota meluncurkan All New Avanza dan All New Veloz pada Rabu kemarin. Ubahan total ini menandai 18 tahun usia Avanza dan 10 tahun Veloz menemani keluarga di Indonesia. Kendaraan terbaru produksi Toyota ini mengandalkan platform yang sama sekali baru. Terlihat lebih bergaya, modern, dinamis, nyaman, dan canggih. Dua kendaraan MPV andalan Toyota ini menggunakan mesin penggerak roda depan atau front-wheel drive. All New Avanza juga menyajikan penampilan mengundang perhatian dalam kemasan modern, lengkap, aman, nyaman, dan berkelas. MPV ini memiliki selling point yang tinggi tanpa meninggalkan DNA utamanya dalam hal kabin fungsional, tangguh di segala medan jalan, mesin irit, bensin, dan bertenaga, serta daya angkut maksimal. Dikatakan target penjualan yang awalnya tiap bulan 131 unit per bulan menjadi 250 unit per bulan. Untuk bisa meminang mobil teranyar besutan Toyota ini, harga jualnya mulai dari 200 jutaan. Mobil bermesin 1300 dan 1500 cc ini hadir dengan 11 tipe, bisa dimiliki konsumen cukup dengan membayar uang muka sebesar 5 juta rupiah. Reporter dan juru kamera Ella Sulistiana, Palpres.com. Pemirsa, mempermudah masyarakat mendapat layanan pemeriksaan kesehatan, Zapir Laboratorium Klinik kini buka di Palembang. Beralamat di Jalan MP Mangkunegara nomor 5 Palembang, Zapir Laboratorium Klinik melayani berbagai jenis tes kesehatan, diantaranya cek kolesterol dan cek gula darah. Dalam kondisi pandemi saat ini, pemeriksaan kesehatan menjadi hal yang wajib, sehingga kehadiran Zapir Laboratorium Klinik di Palembang sangat membantu masyarakat yang ingin mendapatkan pemeriksaan kesehatan dengan mudah dan cepat. Direktur Utama Zapir Laboratorium Klinik, Insinyur Sujarwoto menyampaikan, hadirnya Zapir Laboratorium Klinik di Kota Palembang diharapkan dapat mempermudah masyarakat Palembang dan Sumatera Selatan umumnya untuk mendapatkan layanan cek kesehatan yang cepat. Menurut Sujarwoto, Zapir Laboratorium Klinik melayani semua pemeriksaan kesehatan dan hasilnya tidak perlu menunggu lama. Selain itu, bagi masyarakat di luar Palembang yang ingin memeriksakan kesehatannya namun tidak sempat datang langsung ke klinik, pihaknya juga menyediakan layanan home care, yakni tenaga kesehatan Zapir Laboratorium Klinik akan datang langsung ke rumah pasien. Selain itu, pendaftaran cek kesehatan di Zapir Laboratorium Klinik juga bisa secara online melalui aplikasi. Tinggal mengunduh aplikasi Zapir Labs di Play Store maupun App Store, masyarakat bisa langsung mendaftar secara online. Masih dalam rangka grand opening, menurut Sujarwoto, Zapir Laboratorium Klinik juga memberikan promo cek kesehatan gratis bagi masyarakat, mulai cek gula darah hingga cek kolesterol. Kita ini hari grand opening Zapir Laboratorium Klinik. Jadi ini adalah salah satu laboratorium kesehatan, check up dan lain-lain, dan mudah-mudahan ini dapat masyarakat Sumsel dan khususnya Palembang untuk mempermudah ya untuk cek bagaimana keadaan kesehatan dan lain-lain. Pak, tadi kan kita lihat di dalam tuh ada seperti tablet itu. Jadi kita pendaftarannya bisa melalui online juga ya Pak ya? Bisa, nanti ada di Play Store, nanti dibuka Zapir Lab, nanti kita ada, bisa di situ melalui situ. Oh, jadi kita sudah punya aplikasi ya Pak ya? Ya, melalui aplikasi. Dan juga ada telepon yang bisa dihubungin. Dan kalau memang untuk di dalam kota sedikit pasien, kita bisa jemput ke rumah langsung. Oh, ada layanan home care kita Pak ya? Tes kesehatan gratis sekarang ada 2 paket, mungkin kita masyarakat bisa lihat paket 1, paket 2 untuk cek kolesterol dan lain-lain, dan juga untuk cek gula dan semuanya lah. Berlaku sampai hari apa nih Pak? Hari ini aja atau sampai? Tidak, mungkin besok ada beberapa hari, mungkin resepsionis kita tahu ya, nanti diberi kabar. Ya mungkin 1 bulan, 1 minggu atau 1 bulan, kita belum tahu, lihat perkembangannya. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, Dr. Penti Aprina menyambut baik dibukanya Zapir Laboratorium Klinik di Kota Palembang. Penti berharap Zapir Laboratorium Klinik ini bisa menjadi layanan yang memenuhi standar dari Kementerian Kesehatan dan bisa bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sehingga masyarakat semakin dimudahkan. Juga mengharapkan supaya laboratorium
Zafir ini, laboratorium klinik Zafir ini terus melengkapi sesuai dengan standar untuk pelaksanaannya, sesuai dengan standar. Nah, ini kan kalau untuk pemeriksaan laboratorium yang secara mandiri kan masyarakat kita kan masih agak berat ya, karena memang biaya laboratorium itu kan tidak murah. Karena itu bisa bekerja sama dengan BPJS, jadi kerjasama juga dengan klinik-klinik yang ada di sekitar sini, dokter praktek swasta ataupun klinik-klinik Pratama yang ada di dalam wilayah Kota Palembang ini untuk menjadi rujukan laboratorium kliniknya. Reporter dan juru kamera Betanika Susmanda, palpress.com. Bupati Oku Timur Haji Lanosin Hamzah Kamis kemarin melepas peserta Pekan Daerah Kontak Tani Nelayan Andalan ke-14 Provinsi Sumatera Selatan di Kabupaten Muara Enim. Dalam kesempatan itu, Bupati turut memberikan tambahan dana untuk keberangkatan peserta PEDA KTNA 2021 tersebut. Saat melepas peserta Pekan Daerah Kontak Tani Nelayan Andalan atau PEDA KTNA ke-14 di ruang rapat Bina Praja 2 Pemkab Okut, Bupati Lanosin mengatakan Kontak Tani Andalan merupakan suatu organisasi independen di Indonesia yang berorientasi pada aktivitas sosial di sektor agrikultur yang berbasiskan agribisnis dan lingkungan hidup di pedesaan. Untuk itulah, Bupati berharap dengan ikut serta dalam PEDA KTNA, maka bidang pertanian maupun nelayan yang tersebar di Oku Timur dapat maju, makmur, dan sejahtera. Didampingi Asisten 1 Sekda PLT Kepala Dinas Pertanian dan para Kepala OPD yang ada di lingkungan pemerintah kabupaten, Bupati Oku Timur turut memberikan tambahan bantuan dana untuk keberangkatan peserta PEDA KTNA 2021. Kemudian acara dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan keikutsertaan dalam PEDA KTNA 2021 dan juga kesediaan menjadi tuan rumah PEDA KTNA 15 tahun 2023. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Insinyur Muhammad Husin melaporkan, Pekan Daerah Kontak Tani Nelayan Andalan adalah wahana bagi para petani dan nelayan untuk melakukan konsolidasi tentang pengembangan pertanian dan nelayan, termasuk di Kabupaten Oku Timur. Menurut Husin, peserta dari Okut berjumlah 50 orang dengan rincian 25 orang peserta, 15 orang pendamping, dan 10 orang peninjau. Pekan Daerah KTNA 2021 ini juga dipersiapkan untuk pelaksanaan Pekan Nasional KTNA di Sumatera Barat mendatang. Reporter dan juru kamera Resti melaporkan untuk palpress.com. Masalah batas tanah antara dua tetangga ini malah membawa petaka. Weli nekat membacok tetangganya hanya gara-gara cekcok batas tanah di belakang rumah. Weli Pamungkas alias Weli mungkin menyesal dengan perbuatan yang sudah dia lakukan. Pemuda 25 tahun ini nekat membacok tetangganya sendiri, Dimas Tri Prasetyo, hanya gara-gara cekcok batas tanah yang ada di belakang rumahnya. Akibatnya Weli harus berurusan dengan anggota Polsek Pelaju. Dia ditangkap saat berada di dalam rumah. Kapolsek Pelaju Palembang Ibtu Novel Siswandi Kurniawan mengatakan insiden pembacokan terjadi pada tanggal 26 Mei kemarin. Saat itu korban dan pelaku cekcok mulut di halaman belakang rumah. Pelaku yang emosi langsung menebas parang ke arah korban dengan cara membabi buta. Akibatnya korban mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Reskrim, jajaran Reskrim Polsek Pelaju, Polres Palembang berhasil menangkap seorang pelaku penganiayaan berat, yang mana pelaku ini melakukan penganiayaan dengan cara membacokkan senjata tajam parangnya kepada korban. Untuk motif sendiri kan? Motifnya itu sementara dari keterangan korban bahwa mereka ribut masalah batas tanah, sehingga korban menanyakan pelaku tidak menerima, langsung melaksanakan aksinya untuk membacok korban. Sementara itu pelaku Weli tidak membantah jika sudah membacok tetangganya sendiri. Ia mengaku emosi lantaran masalah batas tanah di belakang rumah. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpress.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Jajaran tim Elang Polsek Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berhasil meringkus seorang pencuri handphone milik seorang guru belum lama ini.
Pelaku yang tak lain tetangga korban sendiri melakukan aksinya setelah memastikan mangsanya tertidur lelap. Jerry Alfani alias Jerry, pria berusia 28 tahun warga Jalan Karya Jaya, Lorong Linggis RT 03 RW 02 nomor 402, Kelurahan Pasar Bayangkara, Kecamatan Talang Ubi, tak bisa berkutik saat diamankan oleh tim Elang Polsek Talang Ubi, Kabupaten Panukal Abab, Lematang Ilir. Pelaku memang dicari polisi karena menjadi tersangka pencurian handphone milik Fenty, tetangganya sendiri. Peristiwa itu terjadi Jumat pekan lalu sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Modusnya tersangka memanjat dinding rumah korban lalu masuk ke ruang dapur yang belum diatap. Selanjutnya tersangka masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang yang tidak ditutup, sementara saat itu korban tertidur di ruang tamu. Melihat itu, tersangka lalu mencari barang-barang berharga di ruang tamu dan berhasil mengambil 1 unit handphone Realme yang berada di samping korban. Tak hanya itu, tersangka juga mengambil 1 unit handphone merek Oppo di lemari TV ruang tamu. Lalu berikut uang sebesar Rp200.000 di dalam dompet yang tersimpan di dalam lemari TV. Usai mengambil barang-barang dan uang milik korban, tersangka kabur melalui tempat masuk pertama. Oleh korban, peristiwa itu dia laporkan ke Polsek Talang Ubi. Menerima laporan dari korban, petugas melakukan penyelidikan dan informasi jika tersangka Jerry sedang berada di tempat persembunyiannya di daerah Pasar Bayangkara, Kecamatan Talang Ubi, dan langsung menangkapnya. Selanjutnya tim Elang dipimpin langsung Ibda Arzwan SH bergerak ke lokasi dan mengamankan tersangka berikut barang bukti berupa 2 unit handphone. Lalu tersangka dan barang bukti dibawa ke Polsek Talang Ubi untuk penyidikan lebih lanjut. Menurut Kapolsek Talang Ubi, Kompol Alfian Nasution melalui Kanit Reskrim Ibda Arzwan SH, sebelumnya tersangka juga pernah melakukan pencurian handphone merek Vivo Y50 pada 13 Oktober 2021 lalu dan sudah dilaporkan korban ke Polsek Talang Ubi. Atas aksinya, tersangka akan dikenakan pasal 363 ayat 1 KUHP dengan ancaman kurungan penjara 7 tahun penjara. Dan menurut dari keterangan dari tersangka ini bahwa dia sudah 2 kali melakukan tindak pidana pencurian ini, semuanya itu tetangga mereka semua. Modusnya korban berada di rumah pada malam hari sedang tidur, kemudian pelaku masuk melalui jendela dan merusak, dan korban lagi tidur, diambilnya HP yang di dekat tempat tidurnya. Reporter dan juru kamera Berry Sandi, Palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Saya Sri Devi, sampai jumpa.